Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina shafa. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, pengasuh pesantren Darul Ukhwah Romo Kiai Marsudi Syuhud serta garwanya dan keluarganya, mudah-mudahan kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan selalu diberikan limpahan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada kita semua mudah-mudahan kita tetap semangat ya, tetap semangat. Ini acaranya Madrasah Desain Nusantara ya. Kita mau mendesain Nusantara mungkin. Surat yang disampaikan kepada kita, saya Faisal dari itu NO Channel yang biasa bantu-bantu di NO Channel. Sudah pada tahu NO Channel ya? Apa itu? Apa? Instagram apa? YouTube. Ada yang tahu lagi? Media. Oke. Sekedar ilustrasi saja, Kang Huda, izin Rian. Ilustrasi saja, NO Channel itu didirikan pertama itu adalah TV berbasis satelit. Jadi kalau di frekuensi tertentu gitu ya, kalau di itu panjenengan pasti akan menemukan ini, menemukan NO Channel di frekuensi tertentu. Kalau di luar Jawa gitu ya, luar Jawa, pelosok-pelosok di Malaysia, Brunei itu bisa ditangkap itu dengan parabola kecil gitu yang dijual bebas di mana-mana gitu, sekitar harga 500 ribuan gitu ya. Itu di situ ada NO Channel di ekosistem itu. Itu yang pertama. Baru kemudian saya cerita NO Channel aja. Baru kemudian kita bergerak setelah dimulai dari alasan ini. Kenapa kita harus pilih multimedia berbasis satelit? Gitu ya. Rodok larang kan kalau satelit itu, slot itu kira-kira per bulan langganan 150 sampai 200 juta gitu ya per bulan. Alhamdulillah NO Channel ini sudah berjalan 3,5 tahun. Jadi kenapa kita pilih satelit gitu ya? Masa depan kita itu ada di udara. Kalau kita ngomong masalah infrastruktur jaringan internet gitu ya, itu ada di udara, bukan di darat. Fiber optik yang kita lewat, kalau kita biasa main internet di mana-mana itu biasanya rata-rata berbasis fiber optik, FO. Ya, jaringannya pakai jaringan fiber optik, dan itu dengan kepulauan kita dengan 17.000 pulau itu pasti tidak memadai. Artinya apa? Contoh saja, TV nasional kita, 10 TV nasional itu hanya mampu mengcover tidak lebih dari 60%. Tidak lebih dari 60% Nusantara. Jadi panjenengan bisa bayangkan daerah-daerah pelosok itu sangat istimewa ketika bisa melihat TV One, bisa melihat Metro TV. Tanyakan saja. Artinya apa? Dengan fiber optik yang berbasiskan darat gitu ya, internet darat itu sangat terbatas. Maka benar kalau Kiai Ma'ruf itu kemudian mengatakan tol langit itu ya infrastruktur langit. Satelit jawabannya. Itulah kenapa kemudian kita memilih satelit sebagai salah satu alat perjuangan kita. Ingat ya, ini alat perjuangan kita. Ya. Kalau dalam bahasa usul fiqh itu kan jelas ya, mana yang ghoyah, mana yang usul. Berinternet itu bukan tujuan kita, Instagram bukan tujuan kita, YouTube, media-media sosial mainstream itu bukan tujuan kita. Tapi itu semua adalah alat wusul, bukan hoya. Jangan keliru.
Jangan keliru, mana yang wusul, mana yang goyah. Jangan sampai kemudian goyah jadi wusul, bolak-balik kan gitu ya. Wusul jadi goyah. Tujuan kita serius gitu, serius ngisi konten YouTube, ngisi konten Instagram. Padahal itu semua alat. Kita terjebak di situ. Tiba-tiba Instagram dihapus. Mau apa kali? Tiba-tiba Facebook dilebur, umpamanya. Nah, kalau kita terjebak pada alat, maka kita tidak akan pernah sampai pada tujuan. Dan tujuan kita ngumpul hari ini adalah berdakwah secara digital. Surat yang nyampe ke saya itu dakwah digital, gitu ya. Suratnya dari mas-mas panitia itu dakwah secara digital. Kalau potongan saya itu tidak terlalu digital juga nggak apa-apa deh. Yang penting dakwahnya digital. Oke, saya teruskan. Begitu kita memilih satelit sebagai pilihan NU Channel, gitu ya, karena kita melihat kebutuhan. Tahun 2015 itu awal ketika periode kedua Kiai Said di PBNU, kemudian kita berkeliling ngobrol sama teman-teman soal ke teman-teman Google Indonesia, Facebook Indonesia, Microsoft Indonesia. Kita temui semua, kita keliling, kita ingin belajar. NU tidak ingin ketinggalan, NU, gitu ya. Untuk merespon dari keresahan beberapa kiai sepuh, kalau ada masalah jangan hanya kami yang menjelaskan. Kalian yang muda-muda itu harus membantu kami untuk bisa menjelaskan. Nah, dari situ kemudian kita sowan keliling-keliling ke teman-teman, ke Twitter, Google, semuanya kita keliling. Kata kuncinya cuma satu dari keliling-keliling itu. Kata kuncinya adalah konten dilawan dengan konten, narasi konten. Ya. Konten dilawan dengan konten. Artinya apa? Siapapun pemilik konten terbanyak, paling produktif, maka dia akan menguasai. Saya ulangi lagi ya. Konten dilawan dengan konten. Jadi siapapun pemilik konten paling banyak, maka dia akan menguasai. Jadi jangan kaget kemudian Mbak Najwa pindah saluran, berani keluar dari TV mainstream, bikin sendiri narasi dengan beberapa temannya, gitu ya. Mata Najwa itu hanya salah satu produk saja, produk dari narasi itu, tapi banyak. Artinya apa? Ke depan itu memang siapa yang paling banyak kontennya, paling bagus kontennya, pasti akan ditonton, pasti akan diikuti. Gitu ya. Saya lanjutkan. Begitu selesai kita keliling-keliling itu sekitar 2017-an ya, 2017-an baru kemudian kita ngomong kita turunkan dari satelit ke YouTube. Kenapa harus YouTube? 81% di Indonesia semua orang itu pakai YouTube. Jadi data di Indonesia ini 81% itu dihabiskan untuk YouTube. Baru kemudian di bawahnya itu WhatsApp, Facebook, segala macam. Baru di bawahnya. Itu kemudian kita lihat karena berdasarkan fakta. Jadi kita berharap kita semua berkumpul ini nanti akan menemukan fakta, akan membuat fakta. Ya. Oke, saya balik lagi. 81% itu YouTube. Akhirnya kita turunin begitu satelit ya, konsumsi utama satelit yang menjangkau daerah-daerah itu
yang tidak bisa dijangkau oleh TV-TV nasional itu, akhirnya kita turunkan ke YouTube. Jadi YouTube itu bukan utama. YouTube bagi NU Channel. Yang utama itu adalah maksudul azamnya adalah TV. Gitu ya. Begitu kita turunkan di 2017 YouTube, alhamdulillah sampai hari ini siapa yang belum subscribe NU Channel YouTube? Ayo yang sudah siapa? Yang sudah? Oke. Terima kasih, alhamdulillah. Ada 400 per hari ini, ada 441.000 yang subscribe di NU Channel. Kalau kita bandingkan, mohon maaf ya, dengan tetangga kita, teman-teman Muhammadiyah, insya Allah belum, masih kecil banget teman-teman Muhammadiyah. Teman-teman yang official organisasi ya, official organisasi PKS kalau nggak salah sekitar belum nyampe 100.000 PKS TV. Khilafah Channel tidak lebih dari belum 100.000. Yang official ya, jangan bandingkan dengan Mas Atta Halilintar atau yang lain gitu ya. Itu pribadi berat. Kalau almarhum Kiai Hasyim Muzadi itu mengibaratkan kalau bawa organisasi itu apalagi segede NU begini nih ya, harus diibaratkan beliau itu kayak kita membawa bis. Jadi badannya besar, penumpangnya banyak. Seorang sopir tidak bisa atraksi bebas karena bawa berkombatnya. Sementara kalau sendiri itu ibarat naik motor, trail. Wah, dia bisa selip kanan selip kiri. Lebih gampang, tanggung jawab sosialnya lebih mudah gitu ya, dan segala macam. Salah satu keunggulan kalau pribadi gitu ya. Itu saya katakan 441.000 subscribe dengan menjangkau sekitar 42 juta orang, itu yang sudah dilakukan oleh YouTube-nya NU Channel. Baru kemudian dari konten TV kemudian kita potong untuk YouTube gitu ya, kita turunkan lagi kontennya menjadi Instagram. Makanya nggak salah kalau yang mengenal NU Channel dari Instagram, mengenal NU Channel dari YouTube gitu, nggak apa-apa. Oh sorry. Tadi YouTube 88%, YouTube 88%, WhatsApp 83%. Itu survei tahun 2019. Jadi dari data yang kayak begini ini, kemudian baru kemudian kita bisa melangkah. Oh, datanya kayak begini, maka kita harus melakukan apa? Di YouTube analitiknya sendiri. Karena ada ekosistem sendiri, maka dia punya analitik sendiri. Kita ikuti saja. Karena apa? Karena semua punya bahasa sendiri. YouTube punya bahasa sendiri, Instagram punya bahasa sendiri, WhatsApp juga punya bahasa sendiri, punya behavior sendiri. Kan begitu kan ya? Jadi sekali lagi, jangan pernah terjebak pada dikotomi alat sama tujuan tadi. Alat kapan saja bisa berganti. Alat bisa berubah, tapi tujuan itu jangan pernah berubah. Jadi saya sangat berharap dari apa yang kita sedang kumpul di sini ini, tujuannya adalah tetap, tapi caranya bisa macam-macam. Kayak beginilah ya, contoh. Beragama bagi santri, waktu saya masih pesantren, di dalam usul fikih itu kan diajarkan ya, agama itu apa? Tujuan atau alat? Kalau kami menganggap agama itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Sekali lagi, agama itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya siapa? Allah. Ya, setuju ya? Tujuannya adalah siapa? Allah.
Maka kalau kita terjebak pada alat, maka yang terjadi kemudian mati-matian membela agama. Alat bisa berbeda, alat bisa berubah, tapi tujuannya tetap Roma. Makanya banyak jalan menuju Roma. Oke ya, di sini ya. 88% YouTube, 83% WhatsApp. Maka kalau kita ingin menguasai, maka kita harus main di YouTube. Dari YouTube itu kemudian bisa berkembang mana? Baru kemudian di Instagram, ya Alhamdulillah NU Channel sudah centang biru. Kalau yang belum follow, silakan di follow NU Channel ya. Itu, gitu ya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Tapi yang kedua yang ingin saya sampaikan, jangan pernah kita grogi tentang di dunia maya. Ini semua kan dunia maya. Dunia maya itu goib. Goib itu gak nyata. Maka kalau saya disuruh ngomong dakwah digital, saya akan tambahi dakwah digital dan manual. Karena apa? Karena faktanya saya ingin ngomong angka saja. 43% penduduk Indonesia itu memakai smartphone. Telepon pintar. Teleponnya yang pintar, pulsanya nggak pintar karena masih nyari wifi. Ya, 42% itu kita memakai telepon pintar, smartphone. Jadi kalau kita itu kemudian dibully rame-rame, itu tidak lebih dari 42%. Tidak lebih dari 42%. Ya. Jadi harus strategi dakwahnya harus dikombin antara digital dan manual. Ini NU. Kami tidak percaya 100% digital itu kemudian bisa menguasai semuanya. Lawang faktanya, lawang angkanya itu cuma 42%. Yang punya smartphone, yang punya smartphone kayak begini ini, yang punya feature phone yang itu jadul itu, ya berapa persen? 29%. Yang telepon jadul itu 29%, dan 28% sisanya itu tidak punya handphone. Artinya apa dari angka ini? Kalau kalian dakwahnya cuma digital, maka kalian akan berebut pasar 42%. Dan NU mengcombine itu. Itu namanya omni-channel. Omni-channel, offline juga online. Hal-hal yang tidak bisa terjangkau secara online, maka NU akan menyelesaikan secara offline. Ya, setuju ya? Contoh saja, sekian banyak angkanya 22.000 pesantren yang di Indonesia, yang NU, gitu ya, 22.000 pesantren. Emang di pesantren boleh bawa handphone? Masuk angka yang berapa ini? Berarti dia masuk angka yang 29%, bisa jadi 28% tadi, bukan 42%. 42% itu kalian begini nih, kita ini yang sudah nggak di pesantren, yang bebas pegang handphone, itu 42%. Ada anak yang kemudian bunuh diri gara-gara dibully lewat Instagramnya, umpamanya Facebooknya. Apa yang bisa kita jelaskan dari sini? Yang bisa kita jelaskan dari sini adalah dia merasa bahwa dunia maya itu melampaui dunia nyata. Dibully di dunia maya, dia anggap sebagai ini adalah nyata. Padahal itu dunia maya. Ya.
Jadi bedakan, ini dunia maya, ini dunia nyata. Kita di dunia maya, saya sama masnya, gitu ya. Saya sama masnya bisa berteman, tapi di dunia maya ini bisa berantem nggak karu-karuan. Dan beliau punya 10 akun, Facebooknya 10 akun, Twitternya 10 akun, Instagramnya 10 akun. Bayangin, saya dibully 50 akun, umpamanya gitu ya. Padahal di dunia nyata saya berteman sama beliau. Maka jangan heran kemudian orang yang garang di dunia maya begitu ketangkep, tiba-tiba di dunia nyatanya dia biasa aja gitu. Ya, harus bisa dibedakan. Saya ngomongnya pakai bahasa sederhananya saja, bahasa kita. Nggak usah pakai bahasa teori-teorian. Saya cuma alumni pesantren gitu ya. Saya alumni pesantren, saya tidak punya akun Facebook, saya tidak punya akun Twitter, saya juga tidak punya akun Instagram, apalagi YouTube, saya tidak punya. Tapi saya punya teman-teman yang bisa. Ya, ini teman-teman ada Mas Adil. Kalau urusan desain, Endo Channel itulah Mas Adil. Ada Mas Sepri. Kalian tahu The Santri, pernah lihat The Santri? Pernah dengar The Santri? Itu hanya salah satu karya Endo Channel. Utamanya yang kerjaan utamanya Mas Sepri itu. Iya, film The Santri. Apa kesan kalian tentang The Santri? Ya, baru judulnya saja, baru trailernya saja itu sudah ditonton 3.500.000. Baru trailernya, belum filmnya. Artinya apa? Begitu kita produksi itu penting, produksi, tapi distribusi itu jauh lebih penting. Balik lagi, konten, siapa pemilik konten? Sampean semua, kita semua pemilik konten. Kita adalah da'in, penyeru. Maka kita harus jadi striker. Di dunia maya kita harus jadi striker. NU ini kan banyak ya. NU ini banyak, Nahdliyin ini banyak. Tapi rata-rata semuanya defender. Bukan striker. Sementara kelompok-kelompok sebelah itu striker semua, sedikit cuma striker semua. Jadi kayak bising banget begitu. Tapi itu sudah nas Al-Quran. Saya tadi diskusi sebentar dengan teman-teman di belakang. Wa aktsaruhum itu memang fasikun, zalimun, layak lamun, munafikun segala macam. Qurannya sudah mengatakannya begitu. Wa qalilun, minoritasnya, wa qalilun min ibadiyas syakur, wa qalilun minoritas semuanya. Jadi yang ingin saya katakan adalah kita semua ngumpul di sini dengan 36 orang, jangan khawatir. Dunia itu bergerak dengan tidak banyak orang. Tunjukkan karyamu itu bagus. Karena karya itu jauh lebih tinggi dibanding kerja. Banyak orang terjebak pada kerja. Kalau kita berkarya itu beda, ada soulnya, ada penjiwaannya. Begitu karya kita itu dijiwai, begitu karya kita itu didoakan gitu ya, pasti berbeda karyanya. Karena apa? Karena bicaranya dengan hati. Dalam teori dakwah, kalau kita bicaranya dengan hati, maka yang punya hati pasti bisa nangkap. Kalau kita berbicara dengan akal, maka orang yang punya akal pasti akan nangkap. Qaulan sadida, qaulan khafifa, qaulan karima, kan begitu kan? Teori-teori dakwah. Maka kami setiap kali di PBNU ada salah satu karya kita adalah NU Mobile.
NO Mobile itu hari ini di-download lebih dari 400.000. Yang itu, mohon maaf, teman-teman Muhammadiyah saja umpamanya kumpulin, move on segala macam, ngumpul aplikasi, belum ada apa-apanya dibanding NO Mobile. Meskipun NO Mobile jauh dari sempurna. Suatu ketika saya ingin cerita, Muhammadiyah sama NO itu berteman. Suatu ketika saling karena teman saling ngunjung itu biasa ya, biasa saling ngunjung. Suatu ketika teman-teman Muhammadiyah berkunjung ke NU, kemudian lengkap, ada Profesor Haidar Nasir, Pak Ketua, ada sekjennya Mas Mukti, Mas Hajrianto Haris, lengkap lah gitu. Datang ke ruangannya Kiai Said di lantai 3. Ke lantai 3 begitu selesai, Kiai Said iseng nih, Kiai Said ngajak ke lantai 5. Ke lantai 5 di ruangan kami itu ada namanya common center kecil-kecilan gitu. Common center itu apa fungsinya? Salah satu fungsinya adalah media analisa sosial. Media analisa sosial itu apa? Seluruh media yang media sosial itu ditangkap, dianalisa gitu ya, di crawling, kemudian dianalisa, muncul beberapa rekomendasi. Jadi begitu sampean berinternet, maka sampean semua harus merelakan diri untuk membuka. Semua orang bisa mengakses. Makanya jejak digital itu kemudian kejam karena tidak akan pernah bisa terhapus. Tidak akan pernah bisa terhapus. Sampean menghapus gitu ya, sampean foto telanjang, crack gitu ya. Ya udah, jangan sampai lah gitu ya. Kemudian sampean menghapus, itu jangan pernah sampean bayangkan sampai foto sampean itu sudah hilang. Apalagi sudah diupload, belum diupload saja, itu pasti sudah ada itunya, memorinya. Dikembalikan lagi mudah. Nah itu di lantai 5 itu begitu kalian posting sesuatu, apakah itu lewat Facebook, Twitter, lewat apa saja, WhatsApp gitu ya, itu kemudian bisa diketahui, oh ini dari akun umpamanya jelek-jelekan kiai, oh dari akun ini, Facebooknya ini, dia pakai gadget gitu ya, gawai atau pakai laptop serinya ini, emailnya ini, dari titik ini. Itu dengan sangat mudah bisa dilihat. Dengan sangat mudah dilihat. Ya, tinggal kemudian dikirim banser apa polisi, begitu aja kan? Ribu nggak laku ya. Ya, saya ingin mengungkapkan kepada jenengan semua, kita harus bijak berinternet. Ya, harus bijak berinternet. Internet itu adalah alat itu bisa berbahaya, alat itu bisa bermanfaat, juga bisa berbahaya, tergantung pemiliknya. Internet itu juga bisa menjadi bahaya ketika pemiliknya itu mempergunakan hal-hal yang berbahaya. Sabit, celurit ya, tahu celurit ya? Celurit Madura gitu ya. Celurit itu bisa berbahaya ketika dia membunuh orang, bisa dipakai membunuh orang, tapi bisa bermanfaat untuk nyabut rumput kayak apa segala macam, itu bisa bermanfaat. Itu juga begitu juga berinternet. Yang terakhir, saya berharap pertemuan kali ini adalah bukan pertemuan terakhir. Kami berharap ini adalah pertemuan pertama yang bisa dilanjutkan ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. NO Channel terbuka untuk teman-teman. Oke, gitu saja. Kita perdalam lewat dialog. Wa'alaikum minkum wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.